wabarakatuh. Pemirsa, video tadi dari Taspen. Sampai kapan hak pensiun itu berakhir? Ya, sampai pegawai negeri pensiunan itu meninggal dunia, kemudian diturunkan kepada istri dan anaknya yang memenuhi ketentuan. Jadi, pemberian pensiun ini masih berlaku dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 69. Pemirsa perlu ketahui bahwa sampai dengan tahun 69 ini 70 ya, tahun 70 itu usia hidup orang Indonesia itu 47 tahun. Jadi rata-rata 47 tahun ini masih ada ya, kemudian ya rata-rata 47 tahun itu pada meninggal ya. Itu tahun 69, tahun 70. Tapi saat ini pemirsa, harapan hidup orang Indonesia sekarang ini sampai dengan 72, sekian tahun. Jadi ada penambahan usia harapan hidupnya itu 20 tahunan. Jadi kalau saat itu pensiunan itu dipotong gajinya, gaji pokoknya menjadi iuran sebesar 4,7 untuk pensiun dan 3,7 untuk tunjangan hari tua. Jadi totalnya 8%. Jadi kalau seandainya 8%, kemudian prediksinya 47 tahun itu masih hidup. Tapi saat ini menjadi 72 tahun. Makanya ini bahasanya jadi membebani anggaran APBN. Sebenarnya pemirsa, yang 8% itu kalau seandainya diinvestasikan ke asuransi komersial, akan berkembang menjadi lebih dari itu. Bisa jadi 1, sekian miliar itu diberikan sebagai pesangon. Tapi ya saat itu mungkin pengelolaan dana kita, dana pensiunan itu kurang bisa dipertanggungjawabkan. Makanya saat ini pembahasan di DPR RI, terutama dia Pitaloka ya, si Oneng, itu sering menanyakan hal-hal yang memang itu hak si pensiunan. Seperti ini. Membebani APBN. Janganlah membangun narasi pensiun membebani APBN. Pensiun itu kan gini, kalian juga punya pensiun ya? Besti-besti kan punya kan? Pensiun. Nah, kelihatan wajah Rita. Jadi pensiun ini kan orang pensiun. Dia PNS TNI Polri bukan kemudian dapat giveaway pensiun sama tabungan hari tua ditambahin. Enggak, ini enggak ada, bukan giveaway. Dari gajinya dia bukan ditambahin pensiun dan tabungan hari tua. Bukan gini, balikin tuh di Kementerian Keuangan. Nah, ini gaji dipotong 3, sekian persen, 3,25%, tabungan hari tua 4,75% adalah untuk jaminan pensiun. Total 8% dia dipotong setiap bulan dari gajinya. Jadi sumber tabungan hari tua dan dana pensiun uang dia sendiri adalah uang pekerja, bukan uang APBN. Iya, tapi kan mereka lah, ini dalam konstruksi dia sebagai pekerja negara, PNS TNI Polri, pemberi kerjanya negara. Swasta aja pemberi kerja ada cost sharingnya, tapi tidak di tabungan hari tua dan di jaminan pensiun itu adalah 100% milik pekerja. Lalu persoalannya apa? Persoalannya bahwa APBN itu harus menambal dana pensiun. Ini bisa krisis moneter loh kayak di Yunani akibat salah kelola dana pensiun. 2020 harus ditambah 125,5 triliun. 2021 128,3 triliun. 2022 130. 2024 harus ditambah dari APBN 164 triliun. Dan 2025 diproyeksikan harus ditambah 175 triliun. Pertanyaannya, itu dana
yang dipotong orang Duitnya kerja kemana? puluhan tahun, Duitnya kemana? duitnya kemana pertama, yang kedua Dipakai bagaimana apa? model Pengelolaan, investasinya, ya. lu investasikan kemana, kok sembarangan investasinya. Ya. Ingat loh, ini asuransi sosial, beda pengelolaannya dengan asuransi komersial. Ya katanya mereka PNS TNI Polri nggak maksudnya dipotong, biar ada pajak juga manfaat. dipotong kok. Katanya biar ada manfaat Manfaatnya pensiunnya buat makin siapa? gede. Terus kemudian makanya itu pengelolaannya banyak yang salah menempatkan dana. Akhirnya kan yang dirugikan Yang pekerja salah juga. kan bukan pensiunannya. Iya, betul. Jangan, Pengelolanya. makanya itu kekerasan simbolik loh. Mantap. Lewat bahasa. Gitu. Ketika saudara-saudaraku yang terhormat di Kementerian Keuangan mengatakan pensiun membebani APBN, sama dengan mengatakan PNS TNI Polri dan siapapun yang dipotong upahnya, kita semua dipotong upahnya, membebani negara. Membebani negara itu ketika orang yang mengelola duit potongan upah kita nggak amanah. Ya. Dia sembarangan, jadi korupsi di Jiwasraya 16 sekian triliun, jadi korupsi di Asabri 22 triliun, jadi investasi fiktif di Taspen 1 triliun. Terus apa solusinya? Solusinya yang ditawarkan adalah kemarin bagaimana quote and quote menyalurkan pensiun itu langsung oleh Kementerian Keuangan. Langsung. Kan harus ada dana pensiunnya. Iya. Ada pengawas. Lah, itu benar. Benar di Komisi 11. Benar. Benar. Rapat, Mana itu tadinya bagannya rapat kemarin nih, ini baru. Tanggal 7 ya. Rapat tanggal 7 Februari 2025, Direktur Jenderal Perbendaharaan DJPP Kemenkyu Astra Primonto Bakti mengatakan berencana mengambil alih tugas pembayaran pensiun. Oh, pembayaran. Iya. Pengelolaannya dana pensiun tetap ada kan? Kan ada OJK tuh yang mengawasi. Ya kalau misalnya uang itu pertama, makanya tadi ya balik lagi ke tata hukumnya ya. Emang ada resolusinya pembayaran oleh Kemenkyu? Makanya. Dana asuransi sosial. Itu dulu dong cek bahwa ini persoalan bagaimana APBN dibebani. Tunggu, ini baru usulan atau risalah rapat? Enggak, ini udah. Belum, nanti dia akan tapi belum jadi putusan ya. kan Baru harus usulan. diomongin. Iya, Kalau enggak keburu diputusin mah. Ya. Semoga tidak segera diputuskan setelah diomongin di lanturan. Gitu Lanturan. kan kira-kira? Iya, karena itu ada duit total THT sama dana pensiun di unaudited cut off 2024 total 448,75 triliun. Berarti dia menarik dana dong. Aku tidak mau Menampung. berasumsi Loh, ya. ya kan Tapi buat itu apa? nggak bisa. Nggak mungkin kan? Benerin. Cara kerjanya dibenerin, perkuat pengelolaan investasi, tata kelola dan manajemen resiko yang benar, pengawasan agar investasi stabil dan selama ini kan begitu. Emang selama ini emang betapa kasihannya ya. Seringkali dana-dana pensiun itu dianggap uang yang tersedia, Iya. Dan uang dianggap dana murah. uang Padahal itu kan uang tabungannya orang. potongan upah. Emang kita regulasinya nggak cukup. Mungkin jangan-jangan regulasinya sudah cukup, tapi pelakunya yang rada-rada kurang-kurang ajar. Ya kurang. Ayo, apa kurang adanya? hati ya. Maksudnya nggak punya. Saya bilang kemarin nggak punya hati aja. Oh. Nggak punya hati. Lu mikir nggak sih itu orang-orang udah tuanya, terus kalau terjadi fraud segala Iya. macam. Resiko atas investasi. Oleh karena itu di dalam filsafat perjumpaan dengan korban itu menjadi penting. Biar Tidak bisa merasakan, biar dimediasi. membangun empati ya. Ya, jadi kita melihat air mata langsung, mendengarkan suaranya langsung. Ini kalau bagian gak enak-enak larinya ke sini. Lu kan kamu sensitif. Iya, air Jangan mata. mau nih. Kelihatan mukanya muka susah banget. Apa sih?